Pastor Ishak, Lukas 18 ayat 25. Minta tolong dijelaskan tentang ayat ini. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bisa dijelaskan tentang ayat ini? Nah, ini kan sering dipakai untuk teologi kemiskinan ya, atau teologi penderitaan. Oh, kalau menderita itu berarti kudus gitu ya. Oke. Jadi kalau kita belajar ayat ini, kita harus tahu histori. Jadi kalau kita itu ingin tahu sebuah ayat, itu ada 5 cara. Yang pertama konteks atas dan bawah. Ya, jadi kadang itu Rasul Paulus menyatakan rahasia ini besar. Rahasia apa? Nah, itu kita bisa lihat konteks dari atas ke bawahnya. Oh, dia sedang menjelaskan hal ini. Yang kedua, kita bisa lihat dari leksikal atau kamus. Ya, oh, kamusnya, oh bahasa Ibraninya ini. Berarti ini berbicara tentang apa? Nah, kedua hal itu belum bisa berhasil untuk menjelaskan ayat ini. Yang ketiga, kita pakai itu gramatikal, tata bahasa. Karena Rasul Paulus itu seorang doktor teologi, tata bahasanya tinggi sekali. Karena itu kita juga bisa pecah, oh maksudnya iya ini siapa? Nah, kadang kan dia pakai iya, ini termasuknya itu orang siapa, namanya siapa, temannya ini atau ini gitu ya. Itu pakai gramatikal, kita pecahkan secara tata bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, itu bisa jelas ya. Tapi belum bisa menjelaskan ayat ini. Yang keempat, ini kita pakai histori. Kita bisa memahami dari sudut pandang sejarah. Sejarah orang Yahudi ketika ada sebuah benteng, itu ada sebuah pintu untuk pelarian. Jadi bukan pintu gerbang itu besar ya. Pintu untuk pelarian namanya lubang jarum. Itu pintu kecil, orang harus merangkak melewatinya ya, dan ada tutupnya supaya waktu lari itu bisa lewat situ. Nah, itu namanya pintu lubang jarum. Jadi bayangkan kalau orang itu merangkak, unta yang lebih tinggi daripada kita berdirinya itu harus turun begitu rupa supaya dia bisa lewati pintu itu. Sulit, tapi bisa, tapi harus turun. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya juga dalam konteks ini, orang kaya ya, sukar masuk kerajaan sorga. Karena apa? Karena dia nggak mau merendahkan hati. Merasa anak muda yang kaya ini merasa semua sudah dia lakukan, tapi dia nggak mau berbuat baik ya. Dan hatinya masih nempel sama uang. Sehingga apa? Sehingga Tuhan nggak bisa masuk dalam hatinya ya. Buktinya Tuhan perintahkan, tapi dia nggak mau lakukan. Jadi di sini kita bisa jelaskan melalui historical. Ada pintu namanya lubang jarum, unta bisa masuk ke situ tapi sulit. Ya. Yang kelima, kalau kita mau belajar Alkitab adalah teologis. Kita baca seluruh Alkitab, oh ternyata sama kata ini. Itu belum bisa menjelaskan ayat ini juga. Jadi ini secara histori, kita sebagai orang yang diberkati Tuhan harus punya kerendahan hati untuk merendahkan hati kalau Tuhan perintahkan dalam hidup kita untuk berbagi, untuk melakukan sesuatu menjadi berkat, kita mau lakukannya untuk kemuliaan